Nah, baik, kita akan mulai. Pada pertemuan yang pertama ini adalah untuk membuat model SMS pemodelan gelombang dengan modul BOS 2D. Jadi data yang diperlukan adalah data garis pantai dan data batimetri. Pertama, kita masukkan data garis pantainya terlebih dahulu. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita convert dulu garis pantai ini ke dalam map data berupa garis arcs-nya. Kemudian kita dengan cara klik kanan di bagian get data ini, kemudian get to map. Nah, setelah muncul seperti ini, kita masukkan data batimetri yang telah disiapkan ke dalam UTM. Jadi di data ini kedua-duanya menggunakan data UTM, baik data garis pantai maupun batimetri, keduanya menggunakan data UTM. Kita pakai import wizard tadi, kemudian finish. Nah, seperti ini. Titik-titik yang berurutan ini adalah data batimetri, yang garis ini adalah garis pantainya. Baik, selanjutnya adalah kita ubah ke model BOS 2D seperti ini. Selanjutnya kita pindah ke map modul lagi. Kita pilih create feature arcs. Kita buat polygon di bagian belakang area garis pantai ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita tutup. Jadi usahakan ini garis ini menyambung dengan garis pantai, garis yang baru kita buat ini. Kemudian kita future with polygon. Nah, kalau garis kita menyambung, tentu akan icon select feature polygon ini nyala. Jadi kalau tidak menyambung, dia tidak akan menyala di sini. Di polygon dia tidak akan menyala. Kalau sudah menyala, kita klik. Kemudian kita fitur objek, kita pilih select data, kita pilih delete. Kemudian bagian insert, scatternya kita pilih point and triangles. Kemudian OK. Nah, selanjutnya adalah kita membuat grid di modul BOS 2D nya. Kita pindah ke modul Cartesian Grid modul. Kemudian kita pilih create Cartesian Grid. Nah, dalam membuat Cartesian Grid-nya ini, kita mulai titik awal grid kita dari laut sini, dari open sea, dari laut, kemudian ke darat berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, seperti ini. Nah, ingat kita menggunakan satuan meter ya, usahakan menggunakan satuan meter. Jika masih ada fit ini, kita ulangi lagi dan kita pilih edit current coordinate, kita ubah ke meter. Oke, kita ulangi lagi di bagian membuat grid ini, dari laut ke darat berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, untuk interdepth optionnya interpolated, kita pilih modul ini UTM tadi. Oke. Nah, kemudian untuk kalau kita lihat di sini, default ukuran cell size-nya 200 meter, 228 meter. Nah, kalau kita ubah ke grid help, kemudian periodenya kita ubah sesuai data kita. Nah, untuk minimum weight grid cell-nya ini adalah minimum sel yang dianggap dia sebagai laut atau sel basah atau area basah. Jadi kita pilih di 0,01 ini, kemudian kita OK. Kemudian kalau kita OK seperti ini. Nah, ini terlihat bahwa garis pantai dan data yang warna coklat ini adalah daratan. Jadi yang warna coklat ini adalah daratan, yang warna biru ini adalah laut. Di sini terlihat bahwa garis pantai dan daratnya tidak sinkron. Jadi ada area laut yang menjadi area pantai, area garis pantai, area laut yang menjadi darat. Jadi yang di depan garis pantai ini harusnya adalah tetap laut, tapi di grid ini menjadi
menjadi area darat karena bisa jadi disebabkan oleh data elevasi kita yang kurang banyak jumlahnya. Jadi kalau kita cek ini, kita coba cek ke map modul sini ya. Kita coba cari penggaris dulu. Penggaris di mana ya? Penggaris. Kita coba cek. Nanti kita bisa lihat sebenarnya, kita ukur. Tidak ada modul penggarisnya. Jadi mungkin jarak antar titik-titik ini yang terlalu jauh. Jadi kalau kita cek, nah di sini terlihat terinterpolasi dari data ini yang 18 meter, kemudian 0,6, 3,8, dan di sini ada 15 meter. Jadi terinterpolasi. Interpolasi ini jadi yang bagian harusnya jadi bagian laut jadi darat karena data yang terlalu jauh seperti ini. Inilah yang mengakibatkan seperti ini jadinya. Jadi kalau kita cek di konturnya, kita pilih di display option, kita ke grid ini, kemudian display option, kita hilangkan sel ini, sel string juga kita hilangi, kita pilih kontur, kita konturnya pilih yang fill, kemudian kita OK. Nah seperti ini batimetri yang dibuat. Jadi interpolasi antara titik ini dengan titik ini terlalu jauh sehingga data yang harusnya daerah laut menjadi darat. Nah itulah pentingnya kita membuat data batimetri yang titik elevasinya yang rapat. Nah kita ulangi lagi, kita delete, kemudian ini juga kita delete. Di sini saya juga sudah membuat interpolasi. Kita coba pakai data batimetri yang ukurannya 5 meter. Mungkin terlalu seperti ini ya tampilannya. Ini saya buat coba antar titiknya menjadi 5 meter. Nah namun tidak lengkap, anggap saja ini seperti ini dulu. Jadi ini sebagai contoh membuat grid, nanti bisa dibuat sendiri untuk batimetri dengan ukuran data yang lebih kecil lagi. Ini saya pakai yang 5 meter. Nah jadi kita ulangi lagi ke membuat grid modul. Jadi dari laut ke darat seperti ini, gridnya kita jadikan 8,35 dan minimum depthnya seperti ini, kita OK. Jadi akan use grid frame size nya akan otomatis mengikuti jumlah periode yang kita tampilkan di sini, itu otomatis, dan kita OK. Nah kalau kita OK seperti, coba kita cek apakah sudah muncul. Sepertinya juga ada kesalahan ya, ini data batimetri sama ini nggak sinkron, jadi sepertinya hilang. Delete, kita ulangi lagi. Kita pastikan dulu bahwa modelnya masih 2D. Kemudian kita pilih Cartesian grid, kita buat grid, coba grid yang lebih kecil. Ya baik, kita coba cek hasilnya seperti apa. Jadi kita cek ya. Nah dengan grid yang lebih kecil tadi, dengan grid kita yang lebih kecil lagi, justru ada beberapa daerah yang harusnya di belakang garis pantai ini darat menjadi
menjadi laut, jadi warna biru. Itu kalau kita cek, titik di sini kedalamannya menjadi minus 0,05. Padahal ini harusnya adalah data sebagai daratan. Di bawah garis pantai ini harusnya adalah daratan. Namun di sini dia menjadi garis pantai. Nah, inilah pentingnya kita membuat membuat data batimetri di scatter data ini yang lebih presisi ukurannya, baik dari data yang di darat maupun yang laut. Jadi ini ada kesalahan sehingga pembacaan antara batas darat dan batas laut selalu tidak berhasil. Jadi nanti silahkan dicoba dulu di langkah membuat grid ini dengan data batimetri yang lebih akurat, sehingga data yang dihasilkan lebih maksimal keakuratan datanya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah sampai di sini, kita sudah bisa membuat grid, membuat batimetrinya, sudah membuat batimetri seperti ini. Kalau kita cek, nah ini saya harusnya sudah bisa membuat batimetri seperti ini. Kalau kita coba atur-atur ke elevasinya, kita bisa buat sendiri. Untuk elevasi warnanya kita bisa, pada akhirnya kita bisa buat sendiri elevasi ini, tergantung kemauan kita nanti. Oke. Ini untuk membuat gridnya seperti ini. Ini jadi kalau kita coba, nah kalau kita coba seperti ini belum terlihat ya. Sebentar, ini coba kita cek. Ini kita hilangkan di map, kita pilih ke general. Kemudian kita coba yang ini, terutama yang bagian ini sih. Lihat magnification-nya kita coba ganti yang 20. Kita pilih OK. Kita cek. Nah, kalau kita pilih 20 tadi agak terlihat ini kedalamannya. Kita hilangkan cell stringnya juga. Nah, ini batimetrinya seperti ini. Kalau ini miringnya kita coba yang di bagian general ini 100 kali magnifikasinya. Nah, kalau kita 100 kali seperti ini terlihatnya. Yang merah ini 10 meter, kemudian darat sampai ke darat seperti ini. Ini 3 dimensi. Kalau kita mau cek ke kontur elevasi 3 dimensi, kalau kita pakai 50%, magnifikasi 50% juga bisa. Nah, jadinya agak seperti ini. Baik, ini seharusnya sudah jadi grid kita kalau data kita lebih bagus. Silahkan dibuat data elevasi batimetri yang lebih bagus lagi, sehingga data yang ditampilkan akan lebih akurat untuk dibuat model selanjutnya.